kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat GKI Yasmin, dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah melalui hari-hari kita di minggu yang lalu, saat ini kita datang bersekutu, mempersatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya melalui ibadah minggu pagi ini untuk menyongsong minggu yang baru yang akan kita jalani bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita di minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Solo, dengan tema Kasih Lintas Batas. Saudara-saudara, melalui Injil Yohanes 8 ayat 36, Tuhan bersabda, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Hari ini jelang puncak peringatan dan perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-75, kita diajak untuk menghayati kemerdekaan sejati di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada setiap orang percaya melalui kasih-Nya yang menembus batas-batas perbedaan manusia, baik perbedaan karakter, suku, agama, ras, dan golongan. Karena itu, kita pun diajak untuk memiliki kasih lintas batas itu dalam kehidupan kita bagi sesama, agar mereka juga menerima dan menikmati kemerdekaan sejati dari Tuhan di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadirat-Nya dan beribadah, mengangkat pujian kemuliaan bagi Dia yang benar-benar dan terus memerdekakan kita sebagai bagian dari gereja-Nya di dalam kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas dan yang menembus batas-batas kemanusiaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan melantunkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema kasih lintas batas. Dasar atau nats pembimbing ibadah ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Marilah dengan keyakinan iman dan pengharapan di dalam kuasa dan kasih Tuhan, kita memasuki ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudaraku, marilah kita bersama-sama merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh bertelut bersama-sama, berbakti melalui kebaktian di hari Minggu, karunia Tuhan melalui jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan, ketika kami boleh menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus, kami menyadari akan segala keberdosaan kami, oleh karena kami gagal menjaga hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, baik di dalam tutur kata, pikiran dan perbuatan kami, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui komunitas jemaat Tuhan dan di dalam kebersamaan. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami menaikkan doa pengakuan dosa dan permohonan ampun ini. Amin. Bersama-sama jemaat, kita menaikkan nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 40, bait pertama sampai dengan yang ketiga, Ajaib Benar Anugerah.
Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 15, surat 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-57 sampai dengan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama-sama menyatakan salam damai kepada saudara-saudara kita yang duduk di sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang, sambil mengucapkan salam damai. Saudaraku, jemaat kekasih Tuhan, sesaat lagi kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan kita akan merenungkan, mempergumulkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah agar pelayanan firman ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua dan juga akan menjadi penuntun bagi hidup setiap pribadi. Mari kita bersama memohon Tuhan berkenan membimbing kita. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala hikmat, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami boleh menerima pengajaran Allah. Sesaat lagi Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan yang akan menjadi pemandu kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat Tuhan. Engkau telah memanggil dan mengutus hamba-Mu untuk menjadi pewarta firman-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga sungguh pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu, menyampaikan isi hati-Mu dan rencana damai sejahtera-Mu dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan.
Untuk segenap jemaat yang akan menerima pelayanan firman ini, terangi dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga sungguh firman ini boleh kami terima, kami mengerti, dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami, mewujud nyatakan kehendak Allah dan rencana damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, doa ini kami panjatkan. Amin. Saat ini saudaraku, firman Tuhan terkhusus pembacaan Injil Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Dengan judul perikop, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita beribadah satu hari menjelang puncak peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kita Indonesia, sekaligus memperingati 75 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengamini peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah masalah yang sulit. Oleh karena peristiwa itu benar-benar telah terjadi dan tercatat dalam sejarah nasional maupun sejarah dunia. Saudaraku, eksistensi dan kedaulatan bangsa serta negara Indonesia benar-benar telah diakui, dihormati, dan diposisikan sebagai layaknya sebuah bangsa dan negara yang merdeka di tengah pergaulan internasional. Misalnya saja kita bisa melihat pengakuan forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana negara kita telah diakui menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Namun demikian saudara-saudara, secara internal, kalau kita melihat ke dalam kehidupan bangsa kita sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ada pertanyaan reflektif yang coba saya sampaikan melalui mimbar ini. Apakah makna kemerdekaan itu dan implementasinya atau penerapannya di dalam kehidupan bangsa ini sudah benar-benar nyata
bagi segenap warga negara Indonesia, baik secara pribadi, saudaraku, maupun secara kelompok, komunitas, golongan yang hidup di NKRI ini. Pertanyaan kemudian, apakah hak-hak kemerdekaan itu benar-benar telah diterima, dirasakan sesuai dengan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang RI turunannya. Seperti misalnya hak berserikat, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan agama kita masing-masing. Jawabnya bagaimana, saudaraku? Ternyata setelah 75 tahun Indonesia merdeka, masih ada pekerjaan rumah bersama untuk kita kerjakan. Ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama, untuk kita perjuangkan bersama. Ternyata masih ada perjuangan setelah zaman perjuangan, saudaraku. Masih ada perjuangan setelah kemerdekaan, yakni perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran, perjuangan untuk mewujud nyatakan kemerdekaan beragama misalnya, dan juga bertoleransi dalam kehidupan bersama segenap warga bangsa, warga negara ini. Kehidupan bersama komunitas-komunitas keagamaan di NKRI ini. Perjuangan untuk mewujud nyatakan sesanti atau slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, ras, agama, dan antar golongan yang boleh kita wujud nyatakan bersama. Nah, saudaraku, apalagi kalau kita melihat lingkungan kehidupan kita sehari-hari sejak akhir tahun yang lalu sampai saat ini, ditambah lagi dengan adanya penjajahan derita dunia, penjajahan kuasa dunia yang dirasakan bersama oleh seluruh bangsa di muka bumi ini, yakni adanya pandemi atau wabah COVID-19 yang sudah berbulan-bulan kita rasakan bersama. Ini merampas kemerdekaan hidup dalam hidup yang wajar, yang normal. Sungguh, saudaraku, tentu kita merindukan kemerdekaan hidup yang sebenarnya dan seutuhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dihayati dan dialami oleh jemaat Bapos GKI Taman Yasmin di tempat ini adalah bagian dari banyak hal lain yang harus dikerjakan bersama, yang saya sebut tadi PR atau pekerjaan rumah bersama bangsa ini oleh negara ini. Apa yang telah sekian tahun dialami, dirasakan, diperjuangkan oleh saudara-saudaraku semua di sini sungguh memerlukan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Tanpa itu, saudaraku, perjuangan ini akan mengendur dan lama-lama terhenti, akan berakhir sebelum apa yang saudara-saudara dan kita semua cita-citakan berhasil kita raih. Dalam konteks persoalan yang berbeda, tetapi dapat diterapkan dalam konteks jemaat di sini, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya meneguhkan kita dalam perjuangan ini. Tuhan berfirman melalui kitab Nabi Yesaya yang sebagian tadi sudah saya bacakan. Yesaya pasal 46, saudaraku, ayatnya yang pertama dan yang kedua, nanti dilanjutkan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dilanjutkan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia,
untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudaraku, saatnya keselamatan dari Tuhan akan datang, dan keadilan Tuhan akan dinyatakan. Dalam konteks bangsa Israel yang waktu itu dalam pembuangan di Babel, dengan segala penderitaan, penindasan oleh bangsa lain, kedaulatan dan eksistensi kebangsaannya diinjak-injak, di mana hak-hak setiap pribadi maupun komunitas kebangsaan dan kenegaraan dilanggar. Di situ dan saat itu, saudaraku, Yehuwa Allah Israel hadir dengan kasih kepada umatnya yang menembus batas wilayah geografis dan kebangsaan, dan akhirnya membebaskan umatnya dari belenggu persoalan. Saudaraku, sungguh suatu tindakan yang tidak masuk akal. Dalam bahasa Jawa, ya, karena saya dari gereja Kristen Jawa, dikatakan di sana tan tinemu nalar, tidak gatok, tidak ketemu dengan akal, saudaraku, dengan nalar. Ketika Yehuwa Allah memakai seorang raja Persia, Raja Artasasta, yang kemudian mengizinkan Nehemia hambanya untuk memulai pembangunan tembok Yerusalem, yang mengawali pembebasan bangsa Yahudi, bangsa Israel kembali ke negerinya dari tanah pembuangan di Babel. Kita bisa membaca kisahnya di kitab Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Nah, saudaraku, dalam konteks jemaat di sini, hal seperti ini tidak ada yang mustahil di tangan Allah. Manakala dengan kasih lintas batasnya, Ia berkenan memakai juga seperti Yehuwa Allah Israel memakai Raja Persia, Raja Artasasta. Bisa saja Tuhan di sini bagi jemaat Bapos GKI Taman Yasmin ini untuk memakai siapapun, entah itu pejabat negara, tokoh masyarakat, dan siapapun dari suku, etnis, agama, golongan yang mungkin berbeda dengan kita, menyelesaikan persoalan jemaat Bapos GKI Taman Yasmin ini. Saudaraku, untuk bisa memahami dan menerima perjuangan iman jemaat di sini yang belum juga berakhir, sungguh ini diperlukan kasih lintas batas untuk terus dengan tekun dan sabar menghadapi sikap dan tindakan orang-orang yang lain, komunitas yang lain yang berbeda suku, etnis, dan agama. Saudara-saudara, bagaimana dengan pesan Injil yang telah kita baca, yakni Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28 tadi. Tuhan Yesus mengajar dan memberikan teladan bagi kita tentang kasih lintas batasnya yang menolong seorang perempuan Kanaan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan itu. Saudaraku, kasih Yesus ini melampaui batas kebangsaan. Bangsa Yahudi atau orang Yahudi menolong orang Kanaan. Terlebih kalau kita melihat sikap orang Yahudi terhadap orang-orang Kanaan yang menganggap sangat rendah dan bisa menyebut mereka dengan julukan anjing, saudara. Maaf, ini julukan yang sangat kasar. Apalagi saudara-saudaraku yang dari Jawa atau berlatar belakang bahasa Jawa, kalau anjing itu diterjemahkan apa, saudaraku?
Nah, saya tidak akan mengatakannya. Tetapi saudaraku, kepada seorang dari bangsa lain ini yang dianggap sangat rendah itu, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang melampaui batas, atau kita sebut kasih lintas batas itu. Melampaui batas kebangsaan, melampaui batas norma-norma kelaziman di masyarakat dan bangsa Yahudi yang sesungguhnya memang tidak sejalan dengan kasih dan kehendak Tuhan Yesus ini. Silahkan dibaca ulang dari Injil Matius pasal 15, saya akan membacakannya yang dari ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dari kisah ini saudaraku, nyata sekali ya bahwa kasih Yesus itu melampaui batas kesabaran manusiawi. Orang Jawa mengatakan perempuan Kanaan itu ngeyel. Lebih ekstrim lagi, orang Salatiga bilang ngeyel sekali, ya, nekat saja, ya. Bagaimana tidak? Perempuan Kanaan itu terus mengikuti Yesus walaupun Yesus menunjukkan sikap seakan tidak mempedulikan dia. Bahkan murid-murid Yesus juga tidak menghendaki kehadiran perempuan itu. Tetapi justru di tengah ketidaksabaran para murid itulah Yesus menunjukkan kasih-Nya, karena Dia melihat ketekunan perempuan Kanaan itu dan juga imannya kepada Yesus anak Daud. Kasih-Nya sungguh merupakan kasih lintas batas. Nah saudaraku, kita sampai pada penerapan aplikasi kasih lintas batas itu. Saudaraku, kalau kita melihat 3 subjek dalam kisah ini, kita melihat yang pertama, perempuan Kanaan. Apakah kita seperti perempuan Kanaan itu, yang dengan ketekunan yang luar biasa terus mengikuti Yesus dengan tak kenal putus harapan, walau seakan diabaikan oleh Yesus? Sekali lagi, walau seakan diabaikan oleh Yesus, walaupun ditolak oleh para murid, bahkan walaupun dianggap seperti julukan orang Yahudi terhadap orang Kanaan dengan sebutan apa tadi saudaraku? Benar, anjing. Dia terus maju menantikan pertolongan Tuhan Yesus. Ketekunannya itu didasari imannya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup membebaskan anaknya dari kerasukan setan. Apakah kita seperti perempuan Kanaan itu? Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan pribadi maupun keluarga? Apakah kita terus dalam ketekunan dan iman datang kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi pandemi coronavirus COVID-19 ini, apakah kita terus datang kepada Tuhan dengan ketekunan dan iman? Sebagai komunitas Kristen, apakah jemaat Bapos Taman Yasmin tetap setia dan tekun dengan perjuangan yang melelahkan untuk diakui keberadaannya, eksistensinya sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan kemudian kita diizinkan untuk menempati gedung gereja yang telah kita bangun? Apakah ini mustahil? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Seperti perempuan Kanaan itu akhirnya mendapat kasih Tuhan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wah, luar biasa ya. Kalau tiba-tiba akhirnya Tuhan, ya waktu Tuhan tiba, ya lalu Tuhan memberikan kesempatan ya kepada kita. Seketika itu jemaat Bapos Taman Yasmin diakui keberadaannya
oleh negara, oleh gereja, ya, atau sinode gereja, ya, kemudian juga oleh komunitas yang lain yang sebelumnya tidak setuju. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, para murid. Pada posisi seperti murid-murid Yesus, manakala menghadapi orang lain, apakah kita dapat menerima mereka dengan segala sikap dan tindakan mereka? Atau sebaliknya, kita menolak mereka dengan ketidaksabaran yang sama yang dimiliki oleh para murid Yesus itu? Tentu, saudaraku, Tuhan menghendaki kita seperti bagaimana Tuhan Yesus menghendaki para murid untuk bersabar dan mengasihi perempuan Kanaan itu, saudaraku. Tuhan menghendaki para murid itu bersabar, walaupun, ya, atau bagaimanapun menjengkelkannya sikap si perempuan itu yang terus mengganggu dengan mengikuti mereka. Posisi yang ketiga, saudaraku, posisi Tuhan Yesus. Jelas, Yesus itu penuh kesabaran, kasih yang tanpa batas, tidak melihat siapa yang dia hadapi dengan asal usul dan latar belakangnya. Dengan kasih lintas batasnya, dia menyatakan kasihnya dalam tindakan nyata, menolong perempuan Kanaan itu. Bagaimanakah kita ketika selama ini kita melihat, ya, sebagai komunitas Kristen menghadapi orang-orang dari komunitas yang berbeda, mungkin berbeda suku, etnis, berbeda agama, keyakinan, atau juga menghadapi sesama yang tidak berbeda agama atau keyakinan, tapi punya sikap-sikap tertentu. Tetap sabarkah kita? Tetap tekunkah kita dalam perjuangan kita? Apakah kasih lintas batas yang diteladankan Tuhan Yesus itu telah ada pada kita dan kita praktekkan dengan sungguh-sungguh menghadapi mereka? Demikian pula saat ini, saudaraku, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita, seluruh ciptaan di muka bumi sedang dan masih terus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dibutuhkan kasih lintas batas. Yang pertama kepada Allah. Tetapkah kita mengasihi Allah, percaya akan kasih Allah, dan kita menantikan waktu Allah membebaskan kita dari kuasa derita pandemi COVID-19 ini? Yang kedua adalah kasih lintas batas kepada sesama. Kita melihat sesama yang menderita, baik yang sudah terpapar ataupun terancam, ya, akan terpapar coronavirus ini. Apakah kita peduli sebagai pribadi? Apakah kita tergerak untuk menolong, untuk bersimpati? Sebagai komunitas, apakah kita juga tergerak untuk melakukan gerakan kasih dengan kasih yang tak terbatas, menembus batas? Kalau yang perlu kita tolong itu adalah orang-orang yang berbeda suku, etnis, ataupun agama, apakah kita juga tergerak untuk itu? Saudaraku, kita bersama diberikan teladan, ya, untuk membebaskan diri kita, tapi sekaligus sesama dari derita corona ini, untuk hidup merdeka, walau dalam tatanan kenormalan yang baru. Saudaraku, dengan menyadari akan keterbatasan manusiawi kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita dimampukan memiliki kasih lintas batasnya itu untuk melanjutkan perjuangan, untuk melaksanakan tugas panggilan bersama kita sebagai gereja Tuhan, menyatakan kasih dan memberitakan Injilnya di tengah dunia dengan segala tantangan dan problematikanya, sampai kasih Tuhan dinyatakan dan kita boleh menerima bagian dalam kuasa dan kemuliaannya. Dengan demikian, saudaraku, kita akan bisa menghayati dengan sungguh-sungguh akan kemerdekaan hidup yang sejati di dalam kasih lintas batas Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudara-saudara, ya, menghayati kemerdekaan yang memang sungguh-sungguh
telah diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam karya pembebasannya, karya penebusannya itu. Maka bagi kita semua yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari hukuman dosa, dari derita karena dosa, di dalam Yesus Kristus akan berteriak lantang demikian: merdeka di dalam Kristus. Saya ulang, yang pertama, merdeka dalam Kristus. Yang kedua, merdeka bersama Indonesia. Lalu yang ketiga, merdeka bersama dari corona. Mari kita bangkit berdiri, kita meneriakkan yel-yel ini. Sekali lagi, merdeka dalam Kristus, merdeka bersama Indonesia, merdeka bersama dari corona. Mari saudaraku, kita angkat tangan dan berkata, merdeka dalam Kristus, merdeka bersama Indonesia, merdeka bersama dari corona. Amin. Mari kita memasuki saat teduh, merenungkan firman Tuhan, membawa ke dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama komunitas Tuhan Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan dengan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bersehati di dalam doa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa sumber kehidupan kami, di dalam keyakinan iman kami kepada Sang Pembebas yang telah menganugerahkan kemerdekaan hidup bagi kami semua, kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan bangsa kami dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 tahun yang lalu. Terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang 75 tahun kehidupan bangsa kami di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami mohon, biarlah kesatuan bangsa ini boleh terwujud nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, yang berbeda-beda suku, ras, budaya, agama, dan antar golongan. Tuhan, kesatuan bangsa ini akan semakin meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kemerdekaannya, dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa ini, dan tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selama-lamanya. Tuhan, kesehatian yang kami mohonkan ini juga boleh mewujud nyata dengan kehidupan jemaat, pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Demikian pula kesehatian dari jemaat serta majelis jemaat GKI Pengadilan selaku gereja induk kami. Tuhan, Engkau menghendaki bahwa tubuh Kristus sungguh bersatu padu, seperti Bapa dan Anak adalah satu, demikian pula kehidupan gerejamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat
negara kami Indonesia, hingga pemerintah daerah, terkhusus pemerintah Kota Bogor, dalam menyelesaikan masalah hukum dan intoleransi di Indonesia. Berikanlah keberanian, kewibawaan untuk menegakkan kebenaran, terlebih di tengah-tengah kehidupan kelompok-kelompok yang kurang berkenan akan kehidupan bersama dalam toleransi dan kerukunan. Kami juga berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, satu bangsa yang ternyata kurang dapat menghormati, menghargai satu dengan yang lain oleh karena latar belakang keagamaan yang berbeda. Biarlah Tuhan, saudara-saudara kami satu bangsa ini boleh Tuhan terangi dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga akhirnya boleh bersama-sama menghayati kehidupan bersama yang rukun damai, penuh toleransi satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai upaya pemerintah dari pusat sampai ke daerah, dengan berbagai lembaga negara, unit-unit pelayanan dari negara untuk rakyat, untuk masyarakat, terkhusus untuk bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang ekonomi, dan bidang-bidang yang berkait dengan dampak luas dari pandemi coronavirus atau COVID-19 ini. Tuhan, mampukanlah pemerintah negara kami dari pusat sampai ke daerah, dengan tangan-tangan pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan ataupun LSM, ormas-ormas keagamaan, dan berbagai kelompok komunitas yang lain, boleh bersama-sama untuk mengatasi pandemi coronavirus ini, sehingga boleh berakhir dengan keberhasilan, di mana kami boleh terbebas dari penderitaan bersama ini. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk pelayanan diakonia, untuk ibadah online, terkhusus dari jemaat-Mu, Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin ini. Kami berdoa, Tuhan, biarlah rangkaian pelayanan yang telah kami rencanakan dan juga program yang telah kami laksanakan, baik di bidang diakonia, ibadah online, dan juga gerakan Yasmin berdoa, boleh menjadi berkat dari Tuhan yang boleh diterima oleh segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pekerja yang saat ini tidak bisa bekerja dengan normal. Bahkan ada di antaranya yang harus berhenti karena PHK. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini. Tolonglah mungkin bagian dari jemaat Tuhan di tempat ini menjadi bagian yang terdampak di dalam pekerjaannya. Tuhan, karuniakanlah jalan keluar untuk pemeliharaan hidup bagi kami sekeluarga maupun bagi jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap pelajar, anak dan cucu kami yang tidak dapat belajar secara normal seperti saat-saat di masa sebelum coronavirus ini menjadi pandemi wabah bagi kami semua. Mampukan anak-anak kami belajar dengan metode belajar yang baru, terkhusus secara daring atau online ini, dan tidak menjadi kendor di dalam rangka mempersiapkan masa depan mereka dengan belajar. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja di sektor informal, bagi para pedagang, pekerja rumah, usaha-usaha yang lain. Tuhan berkati sehingga boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak cucu kami yang sudah memulai tahun ajaran yang baru dengan kenormalan yang baru, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar ini dengan aman, dengan tentram, dengan semangat dan sukacita, di dalam pengawasan dan pendampingan oleh guru dan orang tua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tak lupa kami mendoakan masyarakat
di tengah kehidupan bangsa kami di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Biarlah daerah-daerah yang telah menetapkan kenormalan baru, boleh Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga tetap menjaga agar pandemi coronavirus ini boleh terkendali dan bisa diatasi. Bagi daerah-daerah yang masih harus di dalam suasana waspada, siaga, dalam rangka pencegahan dan penanganan coronavirus ini, Tuhan berkati Tuhan. Tolonglah bangsa dan negara kami, tolonglah masyarakat kami, untuk akhirnya boleh memasuki kehidupan kenormalan yang baru. Dan di waktu yang akan datang, Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu, kuasa dan kasih-Mu, seperti firman yang telah kami terima, bahwa Engkau akan datang menyelamatkan kami semua. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat dan simpatisan dari Bapos GKI Taman Yasmin, terutama bagi para jemaat lansia. Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami dalam usia lanjutnya yang rentan terhadap penularan virus corona dan juga penularan penyakit-penyakit yang lainnya. Tuhan, jagailah kekasih-kekasih Tuhan ini. Demikian pula Tuhan, kesehatan keluarga dan para pendeta yang selama ini melayani ibadah, baik di Bogor ataupun di seberang Istana Merdeka Jakarta. Tuhan, tolonglah jagai kesehatan kami semua hamba Tuhan untuk terus dapat melaksanakan panggilan pelayanan Tuhan dengan baik, karena sehat badan dan kami juga sehat jiwani, sehat rohani. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Stephen Soleman, yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa pula untuk Bapak Roy Kapur Sinaga yang sedang sakit, Ibunda dari Ibu Pendeta Ira Imelda yang sedang dalam proses pemulihan di rumah. Bagi Bapak Bambang dan Ibu Christine, orang tua dari Saudara Enggar Lis Tantri yang sedang sakit. Untuk Ibu Wanastri, istri Pendeta Ferdi Suleman, yang sakit sejak tahun 2015 dan terus menjalani terapi terkhusus kemoterapi secara rutin. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati kekasih kami Bapak Pendeta Binsar Pakpahan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Karolus. Kiranya Tuhan, tangan-Mu berkenan terulur, menjamah memberkati saudara-saudara kami yang menderita sakit dan mengaruniakan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persoalan, pergumulan hidup, kebutuhan hidup kami satu persatu, baik pribadi maupun keluarga. Kiranya Tuhan, Gembala kami yang agung Tuhan Yesus Kristus, menolong kami, memberkati kami, dan dengan yakin percaya, kami boleh menunggu waktu Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, dan kami dengan ketekunan dan iman kami senantiasa berpengharapan di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Jemaat dimohon berdiri, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 338 bait pertama sampai keempat. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.